Pemirsa, selanjutnya pada segmen bincang kami akan menghadirkan CEO Bosbis.com untuk mengetahui seberapa mudah memesan tiket bus secara online. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Halo Indonesia dan Vince di segmen bincang kali ini. Sekarang saya mau tanya sama kamu, ini kan kalau kita berbicara tentang Lebaran, menjelang Lebaran pasti namanya ada tradisi mudik. Nah, kalau kamu diberi kesempatan untuk mudik, kamu milih moda transportasi apa nih sebagai pilihan kamu untuk mudik ke kampung halaman? Kalau saya sih sebenarnya pesawat ya, tapi saat ini bukan hal yang baru lagi kalau ternyata sambil jalan-jalan naik bus, mungkin kita bisa sambil menikmati singgah di beberapa tempat dan itu menjadi pilihan yang menarik. Pilihan yang menarik. Nah, bus itu tidak hanya menarik karena kita bisa jalan-jalan dan menikmati pemandangan, Vince, tapi ternyata salah satu kemudahan yang bisa kita dapatkan selain seperti pesawat dan juga kereta, ini bus sekarang juga bisa dipesan secara online. Oh, maksudnya tiketnya bisa dipesan secara online? Bisa dipesan secara online dan memang ini sesuai dengan arahan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia ya, yang mewajibkan bahwa operator bus itu harus sudah menjual tiketnya itu secara online. Tiket busnya secara online, baik bus antar kota dan antar provinsi dan bus-bus lainnya juga di musim mudik ini. Hal ini tentunya untuk menghindari tindakan percaloan ya. Betul sekali Vince, dan untuk membahas itu secara lebih dalam telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia selaku CEO dan juga marketing dari Bosbis.com, yaitu Bapak Nuki Pejatmiko dan juga Bapak Dunu Nugraha. Namun sebelum kita membahas, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kini membeli tiket bus antar kota antar provinsi atau bus akap bisa melalui jaringan internet. Salah satu penyedia tiket bus daring adalah Bosbis.com. Seperti saat memesan tiket pesawat atau kereta api, calon penumpang hanya perlu mengisi kota asal, tujuan dan tanggal keberangkatan. Kemudian penumpang dapat memilih bus yang sesuai dengan jadwal dan harga. Tidak hanya sampai di situ, calon penumpang juga dapat memilih posisi tempat duduk di dalam bus. Apabila telah selesai, Bosbis akan mengirimkan kode pemesanan yang dapat ditukarkan menjadi tiket fisik di agen-agen terminal. Metode penjualan tiket daring seperti ini diyakini dapat meminimalisir praktek percaloan tiket yang marak terjadi di terminal-terminal. Walaupun sudah dapat dipesan secara daring, antrian masih saja terjadi di loket-loket penjualan tiket bus akap di terminal-terminal. Menurut salah satu operator bus, keberadaan portal pemesanan tiket bus daring belum banyak berpengaruh terhadap jumlah pemesanan tiket bus. Sebab, mayoritas pengguna bus akap adalah kalangan menengah ke bawah yang belum fasih menggunakan internet. Ia berharap penyedia tiket bus daring dapat lebih mensosialisasikan produknya melalui berbagai media. Perlu ditingkatkan sosialisasinya, pengenalannya kepada masyarakat gitu ya. Mungkin sehubungan pelanggan kami itu lebih banyak kalangan menengah ke bawah. Jadi mungkin belum mengenal bagaimana caranya untuk membeli tiket bus secara online. Ya, itu tadi menarik sekali ya Jason ya. Betul, Kalau ternyata sebenarnya masyarakat sendiri memang kadang-kadang belum siap secara teknologi, padahal sudah ada pilihan yang menarik. Ya, dan pasti ini sangat memudahkan sekali, apalagi di musim Lebaran ini, tanpa harus beramai-ramai atau mengantri panjang di terminal dan juga menghindari yang namanya percaloan. Ini juga online akan mengantisipasi dari upaya tersebut, Vince. Dan untuk mengenal lebih dalam tentang Bosbis.com ini kita langsung saja tanya dengan narasumber kita. Ya, kita pertama ke Pak Nuki Pejatmiko. Pak Nuki, sekarang sudah ada Bosbis.com. Nah, saya tertarik nih, sejak kapan Bosbis.com ini ada? Bosbis sendiri kita online tanggal 9 September 2015 jam 9 malam, jadi 999. Oke, Bosbis ini memang pertama kali sebuah bisnis startup yang memang basisnya langsung diperuntukkan untuk melayani tiket bus antar kota. Dan bekerja sama dengan berapa operator? Sekarang ini kami sudah ada 159 operator. Itu baik dari perusahaan otobus, PO, dan juga shuttle dan travel. Dan itu semuanya berasal dari berbagai daerah? Ya, kami sekarang jangkauannya sudah dari Aceh sampai ke Palembang, Jawa, hampir semuanya. Di Kalimantan, mungkin di daerah sekitar Balikpapan, Samarinda, Sangatta,
Madura, Bali, dan kalau di Sulawesi di bagian selatannya. Wow, sudah sampai Sudah banyak Samarinda ya Tapi ternyata ya. paling banyak memang di Jawa dan Di Jawa. Sumatera. Karena memang mayoritas pasarnya di Jawa. Oke Pak, kalau misalnya kita mau menilik sedikit ini, Menhub baru memberikan arahan pada Juni 2016 untuk mewajibkan operator bus itu melakukan penjualan tiket bus secara online. Tapi sebenarnya ini kan dibilang tadi September sudah dibentuk. Sebenarnya inspirasinya dari mana sih Pak? Kalau kami sih melihat sebagai startup kami itu harus bisa memberikan suatu solusi kepada suatu masalah yang memang ada di pasar. Dan masalah yang ada sekarang ini memang untuk membeli tiket ini, tiket bus terutama itu sulit ya. Maksudnya kita nggak tahu operatornya mana, trayeknya lewat mana, harganya berapa, bahkan sampai naik di boarding point manapun kadang-kadang masih kurang tahu pelanggannya. Kalau pesawat sudah bisa online, kereta bisa online, kenapa bus juga nggak bisa online? Jadi itu mungkin inspirasinya seperti itu. Kurang lebih sudah mau setahun nih Pak, dari September 2015 hingga sekarang sudah Juli 2016, sudah mau jalan setahun. Ini animo masyarakat sendiri melihat adanya teknologi berbasis online ini, memesan bus secara online ini seperti apa nih Pak? Kalau kami lihat sih dari penjualan tiket dari setiap bulan tentunya naik, tapi memang fokus kami sekarang ini belum di promosi ya. Kami sekarang masih dalam fase akuisisi operator. Sekarang ini kami sudah 159. Kalau menurut data Kemenhub itu ada 926 operator bus plus kita 180 operator shuttle dan travel. Jadi masih banyak PR kami untuk mendapatkan operator ini. Mungkin target kami setahun dari sekarang adalah mencapai sekitar 500 atau setengah dari jumlah operator, baru kami mulai promosi. Nah, ini kalau kita bicara promosi mungkin akan lebih tepat ditanyakan kepada Pak Dudun nih, karena sebagai marketing dan promotionnya. Nah, ini dari 159 kurang lebih masih ada ratusan lagi nih yang harus digandeng untuk bisa bergabung bersama bosbis.com. Apa strategi yang sudah dilakukan nih Pak? Banyak strategi yang sudah kami lakukan. Yang paling utama kami ingin menggandeng pemerintah. Jadi kami dalam waktu dekat ini akan segera ada kerjasama dengan Organda khususnya untuk mengendorse kami untuk ke operator-operator agar bisa memulai berjualan online. Seperti itu. Yang berikutnya mungkin kami langsung terjun ke lapangan, ke terminal-terminal, bertemu dengan agen perwakilan resmi operator-operator untuk menawarkan bantuan jualan online. Tapi Pak Dudun, yang menarik adalah tadi kita lihat di tayangan, yaitu banyak masyarakat yang belum mengenal bosbis.com ini, dan juga mungkin sebenarnya bukan bosbis.com ya, tetapi mereka belum familiar dengan penggunaan teknologi memesan melalui online. Nah, kira-kira apa yang bisa masyarakat dapatkan dengan membuka bosbis.com? Yang bisa didapatkan banyak, tentu dengan membeli di bosbis.com, satu masyarakat bisa tahu tempat berangkatnya di mana. Kemudian ada banyak sekali pilihan operator dengan harga yang bervariasi, jadi tentu lebih mudah buat masyarakat untuk mengetahui operator mana yang paling cocok buat mereka. Kemudian jamnya juga sudah tertera di sana, fasilitas juga ada, dan booking di kami real time. Artinya instant booking, ketika transfer dilakukan, pembayaran dilakukan di Alfamart dan lain-lain, tiket langsung diisut. Dan bekerja dengan retail berarti ya? Betul. Oke, baik, nanti Pak Dudun dan Pak Jatmiko nanti kita akan menyambungnya ya Pak, tapi kita jeda dulu ya Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Halo Indonesia, dan Vince, seperti tadi kita sudah membahas bahwa ini selain memberikan kemudahan, ternyata sampai informasi tentang trayek dan jalurnya itu ternyata bisa disediakan di sini. Iya, dan karena saya juga pernah mengalami ya bahwa saya naik bus dari Jakarta ke Jogja, itu hasilnya 3 hari karena saya tidak tahu berhentinya kemana saja. Nah itulah, makanya sekarang kita ingin tanya, untuk Pak Nuki sendiri, nah ini bagaimana sih Pak informasi detail tentang trayek? Karena kan kita kadang suka bingung nih Pak, trayeknya naik bus mana, jalannya. Nah ini bagaimana nih Pak? Kalau di sini apakah tersedia dengan lengkap atau gimana? Yang kami terima dari operator adalah kami namakan via ya. Jadi via kota via. Mungkin berangkatan contoh dari Jakarta ke Semarang. Vianya lewat mana? Mungkin vianya lewat Cirebon, lewat Brebes, lewat Pekalongan, sampai ke Semarang. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau memang ada macet, mungkin mereka mengambil jalur alternatif. Tapi paling tidak ini adalah standar trayeknya lah, standar via city-nya lewat mana aja.
Sebagai penyedia jasa yang mempertemukan antara operator dengan konsumen, bagaimana Anda mencoba untuk menggrab bahwa kan kadang-kadang kan masyarakat sebenarnya malas untuk membuka gadget dan lebih baik mereka melihat busnya langsung ada di depan mereka dan Secara mereka tinggal naik langsung beli tiket gitu. Ya, memang kami tidak sangkal itu sampai sekarang ini masih sering terjadi ya. Mereka masih beli pada hari H di terminalnya langsung. Tapi mungkin pada saat peak season, kalau mereka ke hari H go show ke terminal, kemungkinan besar mereka tidak dapat tiket lagi. Jadi kami juga mau coba untuk menjembatani masalah ini. Dan kami juga ingin mengedukasi pasar bahwa beli tiket itu tidak perlu hari H lah. Atau satu hari, mungkin bisa planningnya bisa lebih awal, mungkin seminggu sebelumnya, 2 minggu. Dan di BosBis, pelanggan bisa membeli tiket sampai 45 hari sebelum keberangkatan. Baik, Pak Nuki dan Dudun. Kita akan bahas juga sebenarnya seberapa sukses yang sudah dijalankan oleh bosbis.com ini. Tapi setelah yang satu ini, Pak, karena kita akan ada tayangan tentang KAI berhasil terapkan sistem tiket online. Contoh sukses terobosan penjualan tiket daring adalah PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Penjualan tiket daring diyakini mampu menghilangkan praktek percaloan tiket. Diterapkan sejak tahun 2013, tiket-tiket yang dijual secara daring adalah tiket kereta api jarak jauh. Sedangkan kereta api komuter, tiketnya dijual secara manual di loket-loket stasiun. Untuk memudahkan calon penumpang membeli tiket, PT KAI meluncurkan ATM Mandiri. Di ATM ini, penumpang dapat memesan tiket dengan memasukkan stasiun asal dan tujuan, data diri, pilihan posisi tempat duduk. ATM akan mengeluarkan kertas berisi data penumpang dan kode reservasi. Selanjutnya, calon penumpang akan menuju mesin cetak tiket mandiri untuk menukarkan kode reservasi dengan tiket fisik. Saat akan masuk ke stasiun, petugas akan mengecek kode bar pada tiket dan mencocokkan data diri penumpang dengan tanda pengenal yang dibawa oleh calon penumpang. Kondisi ini masih terus berlangsung hingga kini. Bahkan saat ini, tiket kereta api dapat dipesan melalui berbagai aplikasi telepon pintar. Ya, Vince, seperti kita lihat tayangan tadi, KAI itu bisa menguasai karena memang KAI ini adalah salah satu operasional satu-satunya untuk kereta api. Iya, tentu. Ya kan? Sementara kalau bus kita tahu ada ratusan. Nah ini seperti, coba mungkin saya mau minta pernyataan dari Pak Dudun nih Pak. Ini bagaimana nih Pak, melihat fenomena ini, apakah nanti ke depannya BosBis bisa seperti KAI nih Pak? Menarik ya, tentu impian kami bersama adalah menuju ke tiketing online seluruhnya. Namun kalau kita bicara tentang bus, kita sedang berbicara tentang 1.100 operator yang punya habit masing-masing, punya cara kerja masing-masing. Tidak mudah memang untuk mengubah habit mereka dari yang sistem cash keras pembayarannya, kemudian sistem kerja mereka yang super manual, pakai kertas begitu, untuk berubah ke online. Dan setahun ini sudah berjalan, strateginya sudah seperti apa? Sudah Pak, berjalan, tentu kami selalu melakukan edukasi kepada operator-operator yang sudah bekerja sama bersama kami untuk pelan-pelan menggunakan teknologi, mulai dari email, WhatsApp, dimulai dari itu dulu lah. Nah ini yang menarik nih Pak Dudun, karena kan untuk sosialisasi ke operator-operator, ini tidak semua operator bisa dibilang paham atau melek dengan teknologi. Nah ini tantangannya seperti apa Pak untuk menjaring mereka untuk bisa bergabung bersama bosbis.com? Tentu ya, tantangannya sangat besar sebenarnya. Yang kami lakukan adalah berbicara dari hati ke hati biasanya. Jadi Pak, ini teknologi tidak bisa ditolak lagi. Gojek saja sudah online, ojek sudah online begitu. Bus kapan mau online? Kalau bus tidak berubah ke online, tentu akan tergerus oleh moda transportasi yang lain, seperti kereta api dan pesawat. Seperti itu biasanya. Tapi jujur, kita sudah tahu bahwa operator bus mungkin sudah memberikan aturan yang jelas kepada supirnya. Tapi bagaimana juga keamanan dan melalui online ini juga akhirnya nanti bisa sampai, karena kan kalau seandainya busnya nakal, pasti kan startupnya juga yang punya image buruk. Betul, betul. Jadi pasar bus ini memang menarik. Yang harus diedukasi tidak hanya operatornya, namun penumpangnya juga. Menarik, beberapa kasus bus terlambat datang, delay 2 jam, komplain penumpang ke kami. Jadi memang penumpangnya juga harus diedukasi selain dari operatornya itu sendiri untuk deliver promise ke penumpang. Nah, ini berkaitan dengan penumpang juga. Kemarin beberapa waktu lalu saya sempat survei ke beberapa terminal. Kalau kita lihat datanya itu,
tahun ini jauh meningkat dibanding tahun lalu. Biasanya satu terminal itu bisa memberangkatkan 80 hingga 100 bus, tapi untuk mudik 2016 ini bisa memberangkatkan sekitar 140 bus. Nah, tapi tidak semua terminal menyediakan yang namanya penjualan bus secara online. Nah, ini kenapa nih Pak? Kembali lagi ke apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nuki. Jadi kendala kami di sini sebenarnya adalah beberapa operator tidak sinkron dengan agen perwakilan mereka. Jadi kalau operator kantor pusat sudah mengatakan oke, kita jualan online, biasanya agen perwakilan menolak. Jadi yang kami lakukan adalah mengedukasi mereka pelan-pelan ke operator satu persatu di setiap terminal. Dan setiap terminal ini terkadang ada yang gagal, ada yang berhasil. Itulah kenapa tidak semua terminal ada BosBis. Baik Pak Dudun dan Pak Nuki, kita sebenarnya nanti mau lihat sebenarnya seberapa jelimetnya dan upaya yang dilakukan bosbis.com ya untuk membantu semuanya ini bisa menggrab semua terminal ya Pak. Tapi setelah jeda satu ini ya Pak. Pemirsa tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan Vince, kita lanjut lagi bersama Pak Dudun dan juga Pak Nuki. Tadi kita sudah membahas masalah kehambatan. Ini belum secara luas, di beberapa terminal juga masih melakukan penjualan tiket secara konvensional. Nah, saya dengar ini kan operator busnya ada ratusan. Nah, ini yang menjadi hambatan karena di bawah-bawahnya ini punya subagen. Iya, subagennya bisa bilang atau suboperatornya. Nah, ini sebenarnya apa yang dihadapi permasalahannya itu se-complicated apa sih Pak sebenarnya? Oke, operator sendiri seperti data Kemenhub sekitar 1.100. 1.100. Dan katakan mungkin masing-masing mungkin punya 10 agen perwakilan. Itu berarti ada 10.000. Bahkan ada operator yang punya 60 ya, 60 agen. Dan itu kami tidak hanya kami tidak hanya bicara dengan operator, kami juga harus mengedukasi semua agen perwakilan atau suboperatornya. Dan ini tentu membutuhkan tantangan yang sangat besar ya? Sangat-sangat besar. Makanya kenapa di terminal itu belum tentu semuanya sudah join dengan kami. Dan untuk mengantisipasi masalah tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh bosbis.com? Satu-satunya hanya mencoba beradaptasi. terus menerus untuk untuk edukasi, bicara hati-hati tadi kan. Tekad bulat aja sih saya rasa sih. Gitu. Tidakkah ada upaya untuk misalnya sangat dekat dengan salah satu operator saja? Begini, masalahnya karena kebanyakan dari operator ini treatment mereka dengan agen perwakilan mereka adalah mereka ini tidak digaji oleh operator. Wow. Jadi mereka benar-benar commission based lah, benar-benar hanya komisi saja. Jadi belum tentu kita sudah ada agreement dengan satu operator di di kantor pusatnya. Belum tentu mereka mengkomando ke semua suboperator atau agen perwakilannya akan ikut semua. Jadi kami tetap harus satu persatu datengin, kita edukasi. Ini loh kantor pusat sudah join. Silakan join juga dengan kami. Ada yang join, ada yang masih belum. Ada yang ketakutan juga. Jadi sosialisasinya dari operator sampai ke sub agennya itu semua disosialisasikan secara langsung. Nah, ini kalau kita bicara target nih Pak, sudah dari September sampai sekarang sudah Juli 2016, sudah 159. Untuk tahun ini 2016, kira-kira targetnya akan kami berapa berharap operator lagi? Mungkin by Desember mungkin sekitar 300 operator. Dan sebelum Lebaran tahun depan mungkin bisa sampai 500 setengah dari operator yang ada. Dan kami akan tetap mungkin lebih fokus ke Pulau Jawa dulu kali ya, karena memang mayoritasnya di Pulau Jawa. Nah, kalau untuk Lebaran tahun ini sendiri Pak, di 2015 ini sudah berapa persen masyarakat yang menggunakan platform bosbis.com untuk memesan tiket bus secara online nih Pak? Mungkin Pak Dudun ya, lebih tahu, karena memang bagian marketing ya. Ya kalau dibilang persen masih sedikit ya, namun tractionnya, trennya adalah dari hari ke hari, dari pertama kami launching, Lebaran ini kami ada kenaikan 300% untuk pembeliannya, 300%. Tapi saya penasaran, ini bagaimana cara bisnis startup bosbis.com ini bisa mendapatkan keuntungan kalau kita tahu bahwa mungkin harga tiket bus juga tidak terlalu mahal ya. Yang kami gunakan adalah commission base, jadi setiap terjual tiket kami mendapatkan komisi dari operator, begitu. Hanya dapat dari komisi dari operator saja. Dan apa yang dijamin oleh para pembeli tiket melalui bosbis.com?
Jaminan kami tentunya dapat kursi, jadi tidak perlu antri lagi di loket, tidak perlu ketemu dengan calo, langsung check in di boarding point, langsung naik bus, begitu. Dan saat ini sudah berjalan 1 tahun ya. Iya, Nah, seperti apa rasanya menjalankan bisnis startup yang memang sebenarnya kita tahu bahwa tidak terlalu familiar dengan, tidak seperti semudah yang seperti tiket-tiket online yang lain, atau mungkin juga tidak seperti mungkin bisnis online yang belanja.com atau apapun itu ya. Tapi kalau misalnya busbis.com ini tentu kan pasti tadi ada agen bus, ada sub agen bus. Nah, kira-kira seperti apa rasanya? Nanti mungkin perlu ditanyakan juga ke Pak Nuki ya. Iya. Kalau saya pribadi rasanya manis asam asin. Kurang lebih sama, tapi kami semua pendiri BosBis sudah bertekad bulat lah, kami ingin memodernisasi dan mentransformasi industri ini. Iya. Karena kalau tidak, saya rasa mungkin kedepannya akan semakin tergerus. Iya. Karena terus terang aja saya sendiri juga kalau ada pilihan bisa naik pesawat, saya akan naik pesawat dulu. Karena akan hemat waktu. Tapi kan belum tentu semua kota itu bisa dibangun airport. Betul. Belum tentu semua kota bisa dibangun bisa diakses dengan rel kereta api. Jadi bus ini akan terus ada, tapi karena kondisinya sekarang ini yang susah dibeli online dan kondisi di offline ini juga masih banyak perlu diperbaikin. Ya kalau bukan kami siapa lagi? Betul. Maksudnya kami ya ini udah tekad lah, udah harus bisa lah. Iya. Baik Pak Nuki, ini sangat menarik dan semoga Pak Nuki nanti kita melihat tantangan hari ini, mungkin besok-besok sudah mungkin ada salah satu operator yang menonton dan juga akhirnya memberikan mau bekerja sama dengan melakukan agreement dengan bosbis.com ya. Terus sukses terus buat Pak Nuki dan juga Pak Dudun ya Pak. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih memiliki beragam informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.